Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir aqamas shalah wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Al-ayah. Kepada sahabatku, saudaraku sebangsa dan setanah air, wabil khusus sahabat Ansor, khususipun Ansor sekula rahimakumullah. Termasuk ciri orang yang beriman adalah, tanda orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid, mereka yang hatinya tergantung oleh masjid, yang selalu menghidupkan masjid. Salah satu cara utama menghidupkan masjid adalah yaitu pergi ke masjid untuk berjamaah, yaitu termasuk mengajak anak-anak kita, remaja dan pemuda-pemuda kita untuk ke masjid, meramaikan masjid. Berarti orang yang sudah berjamaah ke masjid telah dikategorikan sudah memakmurkan masjid. Terlebih pada generasi pemuda, para remaja, wabil khusus anak-anak kita gerakkan hatinya selalu ke masjid, kita langkahkan langkahnya untuk ke masjid, hatinya supaya untuk mencintai masjid. Karena kelak kita kalau tidak ada, siapa lagi kalau bukan generasi penerus, yaitu para anak kita. Terlepas dari kenakalan, terkadang candaan mereka, terkadang kenakalan dan lain sebagainya yang mengusik kita, tapi kita harus memahami bahwasanya Rasulullah SAW pernah mencontohkan bagaimana cara mensikapi terhadap anak kita di dalam masjid. Yaitu Rasulullah SAW pernah suatu ketika sholat, Kanjeng Nabi dalam keadaan sujud. Dalam waktu itu Kanjeng Nabi itu sedang sujud dan Said Hasan dan Husain sedang menaiki, ya, katakanlah sedang main kuda-kudaan, dan Kanjeng Nabi sebagai tunggangan. Kalau cucu kan nggak apa-apa, tunggangan. Falhasil Kanjeng Nabi tidak mau bangkit dari sujudnya karena Said Hasan dan Husain sedang bermain sampai selesai. Seketika itu, setelah itu, salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bangun dari sujud? Kenapa engkau sujud lama sekali? Apakah engkau sedang menerima wahyu? Jawabnya Nabi, tidak, saya sedang bermain sama cucu saya. Jadi di atas punggung saya ada Hasan dan Husain dan saya tidak mengganggu mereka. Biarkanlah mereka usai, baru saya bangun dari sujud. Secara lagi di kitab Bukhari yang saya sampaikan, pernah cucu beliau yaitu Ummamah binti Zaid, yaitu wa kana yusolli wa huwa hamilun Ummamah binta Zainab. Jadi Nabi pernah sholat itu dalam keadaan menggendong Ummamah binti Zainab. Dalam garis besar itu Nabi sedang sholat, itu saja Nabi menggendong, sambil menggendong Ummamah binti Zaid. Terus lagi fa idza sajada wa du'aha, ketika Nabi sujud Ummamah diletakkan. Wa idza qama, ketika Nabi bangkit dari sujud, hamalha, Ummamah digendong lagi. Itu menunjukkan bahwasanya rasa kasih sayang Rasulullah terhadap cucunya, terhadap anak-anak, menunjukkan rasa kasih sayang, tidak dengan amarah, tidak dengan emosi,
itu saja Nabi sedang sholat, bahkan sedang sholat, apalagi anak-anak di era sekarang di masjid, anak riuh bermain di masjid, anak gojek sendiri di masjid. Kita seharusnya menurut Kanjeng Nabi tidak langsung lepas emosi, tidak langsung amarah, gegabah, tidak. Kita ini Rasulullah, kita harus sikap dengan cerdas, dengan kasih sayang. Lagi cerita yang terakhir, pernah Rasulullah didatangi tamu, sopan kepada Kanjeng Nabi, ada seorang tamu membawa anak kecil, ingin anak kecil ini dikasih nama oleh Kanjeng Nabi. Terus sebelum terjadi sesuatu pembicaraan, Kanjeng Nabi tiba-tiba anak kecil itu kencing, anak kecil itu kencing. Setelah kencing, tamu tadi kaget, kok anakku kok kencing, langsung ditarik gitu, tarik. Tapi sama Kanjeng Nabi jangan, biar kencingnya selesai dulu, jangan sampai pas kencing kamu potong, nanti penyakit itu. Biarkanlah kencingnya selesai dulu. Padahal itu Kanjeng Nabi ku Ahmed Sawu apa dikencingi anak kecil itu, tapi sama Kanjeng Nabi nggak apa-apa, biarkanlah kencing selesai dulu, itu nggak masalah dari saya. Jadi saya tidak marah, tidak keberatan, toh itu masih balita ya. Dados anak kecil ya, anak-anak remaja, memang watak mereka itu bermain, memang mereka itu lebih bercanda dan sebagainya, apalagi di masjid, dan kita sepandai-pandainya menyikapinya. Dan yang kita tiru adalah Rasulullah SAW, bahwasanya beliau menyikapi hal tersebut dengan kasih sayang ya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.